Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Bulan puasa adalah bulan perjuangan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Kenapa saya katakan perjuangan? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan latihan kita untuk berjuang melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini ada yang baik, ya, ada juga nafsu yang buruk. Memerangi nafsu yang baik terlebih juga terhadap yang buruk. Nah, inilah di mana kita diuji untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri. Seringkali di dalam kehidupan kita berbuat salah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bulan ini atau menyambut bulan Ramadan, seringkali kita punya tradisi ya, walaupun ini tidak ada di dalam ketentuan syariatnya, tetapi tradisi masuki bulan Ramadan adalah saling meminta maaf. Ya. Maafin ya, memasuki bulan Ramadan. Nah, tetapi belum tentu pada saat kita di bulan Ramadan ini, ya orang-orang yang sudah kita mintain maaf ini mau memaafkan. Nah, tema kita ini adalah kemuliaan memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana kita bisa berbesar hati dan juga mau memaafkan kesalahan orang lain. Apa yang akan kita dapatkan jika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain? Nah, untuk itu, tema kita kali ini akan dibahas oleh guru kita, yaitu Ustadz Dasat Latif, dari mulai pukul 3 pagi hari ini hingga 1 jam ke depan. Dan kesempatan langsung kita berikan kepada Ustadz Dasat Latif. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk berbicara tentang kemuliaan memaafkan, saya akan mengawali dengan menyampaikan sebuah kisah yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau. Suatu ketika Rasulullah di dalam masjid bersama dengan sahabat berkumpul-kumpul, dan tiba-tiba Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Seluruh sahabat yang ada dalam masjid, ruangan masjid, memalingkan pandangan menuju pandangan ke pintu. Dan mereka semua bertanya, siapa gerangan? Siapa gerangan? Yang ada di benak mereka, Abu Bakar, atau mungkin Utsman bin Affan, atau mungkin Ali bin Abi Thalib, atau Abu Bakar Siddiq, atau sahabat-sahabat pilihan lainnya. Ternyata lama-lama masuklah orang. Dan ternyata yang masuk orang yang tidak populer di antara mereka. Masuk orang ini, dia jepit sandalnya. Masih ada kentara bekas-bekas wudhunya. Semua dalam hati, ini orang biasa-biasa. Bukan sahabat yang populer di antara mereka. Nah, berlalu. Besok begitu lagi. Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Seluruh mata sahabat menuju ke pintu masuk masjid. Ternyata masih orang yang sama. Di hari ketiga pun demikian. Sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Mata sahabat pun menuju ke pintu. Ternyata masih orang yang sama. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, penasaran. Siapa ini orang? Kok dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Akhirnya Abdullah bin Umar menyelidiki siapa gerangan orang ini. Dia sudah ketemu rumahnya. Setelah itu Abdullah bin Umar ketuk pintu. Tak tak tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini masuk. Masuklah. Lalu ditanyalah, kenapa? Mohon izin Tuan, bolehkah saya numpang nginap di rumah Tuan? Dia bilang, ya boleh aja. Silahkan. Memang kenapa? Saya diusir sama istri saya di rumah. Nah ini kebiasaan. Tapi ini zaman dulu. Nah, malamlah Abdullah bin Umar. Malam hari Abdullah bin Umar bangun sholat tahajud. Ini orang diintip-intip. Cuma tidur. Ya. Hari kedua juga begitu. Malam hari Abdullah bin Umar bangun sholat tahajud. Pagi hari Abdullah bin Umar
sholat duha. Sore hari Abdullah bin Umar tadarusan. Ini orang cuma tidur, cuma duduk, tidur. Hari ketiga pun demikian. Akhirnya hari berikutnya Abdullah bin Umar mengambil kesimpulan, tidak ada amal khususnya ini orang ini. Rasa-rasanya lebih banyak amalku dari dia. Lalu dia pamit mau untuk pulang. Abdullah bin Umar berkata, kalau bahasa di Jakarta, Mas bro, apa mas? Begini, saya sebenarnya ini saya tidak diusir dari istri saya sehingga saya nginap di sini. Terus saya mau lihat amal-amalmu, apa ibadah khususmu, sehingga kami dengar Nabi menjelaskan kamu dijamin pasti masuk surga. Dia bilang, rasa-rasanya tidak ada Ji. Kau lihat misalnya toh, kau bangun sholat duha, saya baring-baring Ji. Kau bangun sholat tengah malam hari, saya juga tidur. Kau lebih banyak amalmu dari saya. Kalau begitu saya pamit dulu. Pulang Abdullah bin Umar. Belum jauh dipanggil lagi. Mas bro, tahan, sini dulu. Apa? Ada kulupa ini. Apa? Ada satu amalan saya. Apa gerangan? Sebelum saya tidur, saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang menyakitiku hari ini. Karena aku telah memaafkan mereka sebelum saya tidur. Dia ulang. Saya menjadi kebiasaan setiap malam. Sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, ampuni saudaraku, maafkan saudaraku, mereka yang menyakitiku hari ini. Karena aku telah memaafkan mereka sebelum aku tidur. Mendengar ini Abdullah bin Umar lalu bertakbir, Allahu Akbar. Itulah yang menyebabkan kamu dijamin masuk surga. Kenapa? Tidak gampang memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Pemirsa yang saya hormati, kisah kedengarannya sangat sederhana, tapi sangat berat mengamalkannya. Memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, menghina kita, memaki kita, memfitnah kita. Lalu kita memaafkannya, maaf itulah yang bisa jadi lebih mulia daripada kita rajin sholat tahajud tapi pendendam, rajin sholat duha tapi tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Maka salah satu kemuliaan orang-orang yang suka memaafkan sesamanya muslim, dia akan dapat jalur khusus untuk masuk ke dalam surga kelak. Pemirsa yang saya hormati, memaafkan ada lagi tingkatan yang lebih tinggi. Ada yang disebut mukhlisin. Orang-orang yang bukan sekedar memaafkan saja, tapi dia berbuat baik kepada orang yang pernah menyakitinya. Oh, ini tingkatan luar biasa. Ada beberapa kali Allah mengulang kata-kata innallaha yuhibbu. Saya, Allah mencintai orang-orang. Beberapa kali Allah mengulang itu dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawabina, innallaha yuhibbul mutatakhirin. Tapi dari sekian banyak innallaha yuhibbu, Allah mencintai orang-orang, yang paling banyak diulang-ulang. Kalau saya tidak salah 16 kali Allah mengulang kalimat apa? Yang paling banyak innallaha yuhibbul mukhlisin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang memaafkan. Bukan saja memaafkan orang yang bersalah kepadanya, tapi juga berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Baik Ustaz. Subhanallah. Baik Ustaz. Tapi Ustaz ada istilah Ustaz, forgive but cannot forget. Bisa maafin tapi nggak bisa lupa. Gimana dong? Kadang-kala nih hari ini dimaafin, tapi ternyata begitu lagi ketemu lagi, ngobrol lagi, itu 10 tahun yang lalu masih ingat aja Ustaz. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ya. Ya. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Seluruh orang-orang yang pernah menghina Nabi, yang pernah melecehkan Nabi, yang pernah menyakiti Nabi, berkata mati mi kita, hancur, membalas mini Muhammad, mati semua maki. Mereka membayangkan Muhammad akan melakukan balas dendam. Ya, pemirsa yang baru saja bergabung dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif, tema kita kali ini adalah kemuliaan memaafkan. Di dalam kehidupan sehari-hari,
kita tentu berinteraksi dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Ada ketersinggungan, pasti mungkin terjadi. Nah, kadangkala ya mudah untuk meminta maaf, tapi untuk memaafkan nggak gampang. Kalaupun ada, ya mungkin saya juga pernah ngalamin dalam kehidupan kita, ya oke kita maafkan, oke kita forgive, tapi I cannot forget what you did to me. Saya nggak bisa lupain apa yang kamu lakukan terhadap saya. Ini gimana nih Ustadz sebenarnya? Kita udah maafin apa belum? Boleh nggak kayak gitu Ustadz? Susah loh Ustadz. Ya, saya kira boleh saja Anda tidak memaafkan. Boleh. Tapi Anda bukanlah orang yang mulia. Karena kita mencari ini orang yang mulia, yang kita bahas ini kemuliaan orang-orang yang memaafkan. Anda dendam, Anda sakit hati, ya boleh saja. Nanti kalian berperkara di akhirat. Saya disakiti, lalu saya tetap dendam. Nah nanti di akhirat kita akan berperkara. Tapi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah orang yang memaafkan. Coba lihat, adakah orang Islam yang tidak mencintai Rasulullah? Tidak. Semuanya coba cinta. Kira-kira. Ada enggak orang Islam yang dendam kepada Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan kita mau mati apabila Rasulullah dihina. Jangankan fisiknya, namanya saja kadang dilecehkan, umat Islam akan ngamuk. Padahal yang ditinggalkan Rasulullah, beliau tidak meninggalkan bertonton emas. Beliau tidak meninggalkan sebuah istana yang mewah. Beliau tidak meninggalkan kekayaan yang sangat berharga. Berupa materi, tidak. Tapi apa yang beliau tinggalkan kepada kita adalah keteladanan. Keteladanan akhlak mulia. Dan akhlak mulia Rasulullah itu, satu di antara sekian banyak akhlak mulia Rasulullah adalah memaafkan orang yang menyakitinya. Kita belajar kejadian Taif, dilempari satu kampung menghina beliau, berdarah pipi beliau, keluar darah di kulit beliau. Jengkel malaikat Jibril melihat penganiayaan yang dialami oleh Rasulullah. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril, kau turun, sampaikan kepada Muhammad, kalau dia berdoa saya timpakan, saya hancurkan semua satu kampung ini. Datang Jibril, Muhammad, saya diperintah Allah, kalau kau berdoa saya angkat ini gunung, saya hancurkan semua orang Taif. Kira-kira kalau saya Das'at bagaimana? Hancurkan. Tapi Jibril mendengar, Nabi mendengar ini, lalu berdoa, Jibril, kalau Allah ingin mengabulkan doaku, saya berdoa kepada Allah, berikan mereka hidayah, mereka melakukan ini karena dia tidak tahu. Subhanallah. Ingat lagi kejadian Fathul Makkah, ya, penaklukan kota Makkah. Orang-orang, ya pejabat-pejabatnya lah waktu itu kalau kita istilah sekarang. Tokoh-tokoh politisinya, orang-orang kayanya, bangsawannya orang-orang Mekah mengusir Rasulullah yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Rasulullah dihina, diteror secara fisik, sahabat beliau dihina, bukan cuma dihina, bahkan berapa banyak yang dibunuh dan dianiaya. Akhirnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah di Madinah, beliau beberapa kali memenangkan peperangan. Pasukan dan orang Islam semakin banyak. Nabi datang melakukan penaklukan kepada kota Mekah. Ketika kota Mekah dikuasai, seluruh orang-orang yang pernah menghina Nabi, yang pernah melecehkan Nabi, yang pernah menyakiti Nabi, berkata, mati mi kita, hancur, membalas mini Muhammad, mati semua maki. Mereka membayangkan Muhammad akan melakukan balas dendam. Tapi begitu Nabi berpidato, ayuhan nas, wahai manusia, kami datang ke Mekah ini untuk damai. Kami datang bukan untuk memerangi kalian. Kalau sekalian berlindung di rumahnya Abu Sufyan, kami jaga kalian, kami lindungi kalian. Coba, luar biasa. Sudah diusir, sudah dihina, diperangi, lalu datang dengan kekuatan gagah perkasa. Rasulullah justru memberikan perlindungan kepada orang-orang yang pernah menyakiti dan menghinanya. Itulah sebabnya Rasulullah dikenang bukan karena meninggalkan istana emas, tapi meninggalkan kemuliaan akhlak yang harus kita jadikan teladan sebagai umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Untuk apa kau diutus ke muka bumi ini ya Rasulullah?" "Li utammima makarimal akhlak
memperbaiki akhlak manusia. Dan kemuliaan akhlak itu satu di antaranya adalah memaafkan. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak bisa lupa. Berarti belum memaafkan namanya itu. Yang namanya memaafkan, sudah dimaafkan, tidak ada lagi. Jangan sampai kita datang minta maaf. Ustaz, maafkan saya. Iya, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Nah, ini bukan memaafkan namanya. Berat Ustaz memaafkan. Memang berat, karena hadiahnya Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Maka orang-orang yang memaafkan itu adalah sudah dekat dengan derajat kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ustaz, saya bicara mengenai fadilah memaafkan orang lain, Ustaz. Ini kan bulan Ramadan, ya Ustaz. Pada saat kita menjalani bulan Ramadan ini, masih ada dendam di dalam hati kita, tidak memaafkan. Apakah itu akan mengurangi pahala kita, Ustaz? Dia tidak, Anda misal ya, saya tidak memaafkan dia, tidak mengurangi pahala saya, tapi saya adalah bukan orang yang mulia. Sementara saya ingin mendapat pahala dan kemuliaan. Untuk mendapat pahala dan kemuliaan, maka saya memaafkan dia. Saya tidak berdosa kalau dia tidak maafkan, tapi nanti berat perkaranya di akhirat. Ya Rabbi. Apalagi kalau yang bersangkutan sudah datang minta maaf dengan sebaik-baiknya, dia menyatakan menyesal, maafkan saya Ustadz, saya sudah ambil dan saya kembalikan, lalu saya tetap dendam dan sakit hati tidak memaafkannya, maka saya akan memikul tanggung jawab di akhirat nanti yang berat. Seolah-olah Allah akan berkata kepada saya, Das'ad, berapa kali kau nipu, berapa kali kau khianat, berapa kali kau sakiti saya maafkan kau toh, semua dosa-dosamu saya maafkan. Kenapa ini saudaramu, kenapa ini sesamamu muslim, satu aja dosanya, kenapa kau tidak maafkan? Nah, ingat kisahnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, ingin menyampaikan khutbah, lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali beliau mengucapkan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kok amin, amin, amin sampai 3 kali? Nabi menjelaskan, tadi itu Jibril datang berbisik di telingaku. Jibril yang berdoa, saya mengaminkan. Bayangkan saudara, kalau Jibril yang berdoa, lalu diaminkan oleh Rasulullah, doa itu pasti dikabulkan. Apa gerangan isi doanya? Satu di antaranya, ya Allah, jangan engkau kabulkan, jangan engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Allah. Tertolak kita punya amal kebaikan. Maka Ramadan ini satu golongan orang-orang yang tertolak ibadah-ibadah kebaikannya adalah mereka muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Maka mari kita maafkan saja. Saya sakit hati Ustadz. Ya biarlah sakit hatinya Bapak dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Tapi kalau Anda dendam, sesungguhnya itu akan menjadi penyebab Anda tidak bisa tenang. Hati akan tetap gelisah. Tapi begitu Anda memaafkan, saya maafkan dengan setulus-tulusnya, tidur enak. Coba lihat orang kalau dendam, tidak bisa tidur kan? Saya disakiti hari ini. Malam saya akan berpikir, bagaimana caranya saya dendam ini? Oh, saya kasih kempes ban motornya. Pikir lagi, tapi ada CCTV, saya bisa didapat. Cari lagi jalan. Oh, kalau begitu saya suruh security. Nanti security melapor. Maknya kita tidak bisa tidur karena memikirkan dendam. Coba kalau kita ikhlas saja, ya sudahlah, biarlah saya maafkan. Mudah-mudahan sakit hatiku ini, mudah-mudahan hinaan dia akan menghapus dosa-dosaku di akhirat kelak. Karena tidak akan memaafkan itu orang-orang yang bersalah, nanti di akhirat akan meringankan timbangan-timbangan hisab kita di akhirat kelak. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi, tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Gitu makanya saja. Rumus menghadapi perempuan kalau dia marah, diam saja. Tidak usah kau jelaskan. Diam. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, pemirsa, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang masih setia dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan ternyata antusiasme masyarakat juga luar biasa, ya, tidak hanya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, Sulawesi, bahkan juga sampai ke luar negeri, ada yang di Singapura, ya, ada juga di Malaysia, ada juga di Arabia, juga ikutan juga ini Saudi Arabia. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ini Ustadz dari netizen yang memberikan pertanyaan sesuai dengan tema kita, yaitu Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Nah, ini dia nih, caranya bagaimana melatih diri agar dapat memiliki hati yang besar untuk bisa memaafkan. Nah, gimana caranya? Silakan Ustadz. Ya. Kalau pencak silat, ya kita latihan angkat besi. Ya.
Ya. Tapi karena ini adalah hati yang bisa memaafkan, bagaimana cara latihannya? Saya kira tidak ada latihan. Ya, karena kita bukan olah fisik. Memaafkan itu pekerjaan hati. Kalau dia fisik ya ada latihannya. Tapi karena ini bukan perkara fisik, dia adalah perkara hati, maka kita mohon kepada Allah agar diberikan hati yang mudah memaafkan. Nah, masuknya dengan cara apa? Tentu dengan ilmu. Ya, bagaimana caranya? Belajar dari Rasulullah. Benar, Rasulullah dihina, difitnah, disakiti, beliau dengan gampang memaafkan. Coba baca sejarah hidup Rasulullah. Ketika pribadi beliau yang diserang, pribadi beliau yang disakiti, beliau tidak pernah membalas. Tapi ketika agama yang disakiti, barulah beliau akan melakukan perang. Coba lihat Rasulullah. Masih ingat kisahnya Rasulullah diteror sama orang Yahudi? Ya, tiap hari beliau lewat dari atas ketinggian, beliau diludahi, kena kepala Rasulullah. Apa Rasulullah marah? Rasulullah cuma mengatakan, tidak apa-apa, saya maafkan. Sampai hari ketiga, Nabi katakan, tidak apa-apa, saya maafkan. Hari keempat Nabi lewat, mana langgananku ini? Biasanya ada di sini ludahi saya. Tanya, tahu si fulan? Ya Rasul, sakit. Nabi pulang ke rumah, bungkus roti, ambil kurma, bawa ke rumahnya ini. Assalamualaikum. Enggak salam, karena waktu itu masih kafir ini honor di dalam. Siap, ketuk. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu bos. Wih, mati mi saya. Membalas mini Muhammad. Mati saya ini. Tapi Nabi masuk. Begini, kenapa? Saya tadi lewat biasa, tempat biasa. Saya tunggu-tunggu, rindu juga saya sama ludamu. Tidak ada, ternyata rupanya kau sakit. Ini saya bawakan kau roti dengan kurma, mudah-mudahan kau cepat sembuh. Bayangkan, subhanallah, kemuliaan akhlak, diludahin. Kemudian sakit, datang membesuknya. Coba kalau kita, umumnya, ludahin, sakit, mudah-mudahan kau cepat mati cilaka. Itulah Rasulullah. Sehingga sampai detik ini, seluruh kita merindukannya. Bukan karena kekayaannya Rasulullah, tapi kemuliaan akhlaknya. Jadi kalau kita mau mulia, maafkanlah. Bagaimana prakteknya memaafkan? Sudah begitu orang salah, ya sudah, saya maafkan kamu. Mudah-mudahan sakit hatiku, mudah-mudahan penderitaanku yang kau lakukan gara-gara kamu saya menderita, itu yang akan mengurangi dosa-dosa saya. Nah, coba lihat, itu contoh. Contoh lain lagi Rasulullah. Waktu itu di Madinah, ada tunanetra. Di sudut-sudut pasar selalu berteriak, jangan kau percaya Muhammad, Muhammad tukang tipu, jangan percaya Muhammad tukang sihir, jangan kau dekat, begitu kau dekat kau akan termakan oleh sihirnya. Beberapa hari kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq kepada Aisyah, yang tak lain adalah istri Nabi, yang juga anaknya Abu Bakar. Setelah wafat Nabi, beberapa hari setelah wafat Nabi, Abu Bakar berkata, anakku, wahai istri Rasulullah, sudahkah semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan Rasulullah sudah saya lakukan juga? Apa kira-kira kebaikan yang saya belum contoh? Kata Aisyah, ada Pak. Apa itu? Itu di pasar, ada orang Yahudi situ, tunanetra. Itu tiap hari Nabi pergi beri makan dia. Abu Bakar pun pergi. Disuapi. Ini tunanetra. Begitu disuapi langsung ditepis tangannya. Hei, siapa kamu? Mana? Pasti bukan kamu yang selama ini memberi saya suap. Siapa kamu? Kok kasar begini caramu? Siapa kamu? Lalu ini orang berkata, selama ini ya saya diberi makan halus. Kok kamu kasar caramu? Pasti bukan kamu yang selama ini. Siapa kamu? Abu Bakar Siddiq mengeluarkan suara yang agak parau karena sedihnya. Lalu berkata, ya bukan memang. Orang yang memberikan kamu selama ini makan, dia sudah wafat. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sahabatnya, saya Abu Bakar. Lalu berkata, mana dia Muhammad? Baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Orang Yahudi buta ini lalu berkata, wahai Muhammad, ternyata betapa mulia akhlakmu. Ternyata selama ini aku menghinamu, aku memakimu. Ternyata engkau yang tiap hari memberiku makan. Dan saya sangat menyesal tidak sempat berterima kasih kepadamu. Dan engkau sudah telah menghadap kepada Tuhanmu. Dan pada hari itu juga si tunanetra ini menyatakan diri masuk Islam.
Masuk Islamnya orang bukan karena paksaan, bukan karena bujuk rayu, tapi masuk Islamnya karena keteladanan, kemuliaan akhlak Rasulullah yang suka memaafkan sesamanya manusia. Subhanallah, begitu mulia orang-orang yang suka memaafkan. Orang yang suka memaafkan, bonusnya tenang hatinya, bonusnya dicintai sesama manusia, bonusnya insya Allah bonus yang paling besar adalah di akhirat nanti lebih gampang masuk surga karena punya sifat memaafkan sesamanya muslim. Subhanallah. Mudah-mudahan Ramadan ini ya, kita latihan Ramadan ini latihan untuk memaafkan. Agar kita gampang memaafkan, maka buka-bukalah itu sejarahnya Rasulullah. Bolehlah kita buka sejarah hidupnya Albert Einstein, ya, Karl Marx. Ya, boleh kita baca-baca itu. Tapi keliru jika Anda seorang Islam lalu tidak memiliki buku sejarah atau biografi hidupnya Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sisi kehidupan Rasulullah? Dengan kita dengar kisah-kisah seperti ini akan menjadi inspirasi buat kita menjadi insan atau pribadi-pribadi yang sangat gampang memaafkan sesamanya. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan nih Ustaz. Sebenarnya agak cukup berhubungan dengan rumah tangga Ustaz. Ada kawan saya cerita gitu. Dia berumah tangga sudah hampir 19 tahun. Ustaz. Setiap mereka bertengkar, ya, istrinya itu selalu menyebut-nyebut kesalahannya yang sudah puluhan tahun yang lalu, Ustaz. Padahal sudah berapa kali lebaran, Ustaz. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Selalu kalau lagi berantem keinget terus, Ustaz, istrinya. Iya, nah, ini suaminya ngeluh, Ustaz. Penyakitnya memang perempuan. Ya memang penyakitnya memang perempuan begitu. Oh, begitu. Makanya rumus menghadapi perempuan kalau dia marah, diam saja. Nggak usah kau jelaskan. Diam. Rumus paling tepat menghadapi perempuan, diam. Dia ngomel, diam. Kalau perlu makan obat tidur. Jadi, coba itu perempuan ya. Sudah dijelaskan. Dia bertanya satu, dijelaskan, sudah tuntas. Dia tanya lagi nomor dua. Sudah dijelaskan nomor, dia tanya lagi yang ketiga. Sudah semua tuntas, semua kita jelaskan. Dia ungkit lagi 10 tahun yang lalu. Itu ya 10 tahun. Padahal sudah 10 tahun juga dijelaskan. Inilah penyakitnya perempuan. Makanya ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Bagaimana kita laki-laki mau betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya. Pernah dengar kisahnya. Ini ada kisah ini. Ada ibu-ibu bertanya sama saya. Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau keluar aja dari rumah. Nah, supaya dia tidak tersinggung, saya buatlah cerita. Bu, ada orang suami istri, ini istrinya suka ngomel aja kerjanya. Ngomel aja. Ada duit, tidak ada duit, siang malam ngomel aja kerjanya. Akhirnya, suatu ketika suaminya berpikir bagaimana supaya ini istriku berhenti mengomel, saya tidak dengar ngomelannya. Oh, dia bawalah pergi di toko perhiasan. Wah, dibelikan perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senanglah ini istrinya. Senang baterinya. Dia bilang, sayang, kita pergi lihat-lihat sumur tua ya. Karena di dalam benaknya dia ingat ini sumur. Ada sumur tua di kampungnya. Dia bawalah pergi. Wisata sumur tua. Sampai di tepi sumur tua, dia bilang suaminya, Dek, coba kau lihat itu, ada ndak airnya ini sumur? Dia lihat. Tidak ada bang, yang benar aja. Tidak ada, paling juga dangkal bang. Ini sampai lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Dekat-dekat sumur istrinya dia dorong masuk ke sumur. Bah! Jatuh. Lalu suaminya bilang, ngomel aja kau di situ. Tidak ku dengar juga. Andre kau ngomel mako. Ngomel terus istrinya. Wah, beberapa 1 jam kemudian tiba-tiba ada makhluk hitam kurus besar, hitam besar tinggi keluar dari sumur. Kaget suaminya. Siapa kamu? Dia bilang ini, sayalah makhluk penunggu. Sayalah jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam baru muncul. Baru 1 jam. Tidak tahan saya, dia ngomel aja kerjanya terus. Lebih saya lari. Coba bayangkan, jin aja sudah 400 tahun tidak tahan. Padahal dia baru 1 jam ngomel. Bagaimana suaminya mau betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya pendendam? Maka istri-istri yang soleha yang ada menyaksikan ini, maafkanlah kesalahan suamimu. Ingat, dalam Islam tidak mengenal pepatah yang berbunyi kemarau setahun,
hilang oleh hujan sehari. Ada orang berkeluarga sudah 20 tahun mulai bersusah payah, mulai dari ngontrak-ngontrak rumah. Alhamdulillah sudah punya rumah yang mewah, sudah punya mobil sesuai dengan jumlah keluarganya. Hanya satu kesalahan pasangannya, akhirnya dia itu terus dia ungkit-ungkit. Akhirnya retak dia punya rumah tangga, tidak pernah lagi bahagia dalam rumah tangga. Dia lupa semua kebaikan-kebaikan pasangannya yang berpuluh-puluh tahun. Hanya karena satu kesalahan dia dendam dan mengajukan pengadilan untuk minta perceraian atau talak. Nauzubillah min zalik. Orang Islam tidaklah seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Orang lain aja kita maafkan, apalagi orang yang ada dalam rumah kita. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan, tapi juga berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi dan kami nanti akan memberikan kesempatan kepada netizen atau teman-teman atau pemirsa Metro TV untuk mengirimkan videonya untuk bertanya kepada Ustadz Dasat Latif. Tentunya hanya di sini, di Ramadan Penuh Rahmat bersama Dasat Latif. Saya maafkan, dia buat lagi. Saya maafkan, dia buat lagi. Yang berdosa berkali-kali, dosanya juga makin banyak. Tapi karena saya selalu memaafkannya, maka saya makin banyak mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Tentunya sambil menemani Anda bersantap sahur, kita sudah mendengarkan bagaimana peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dekat dengan keseharian kita ya. Ada yang tadi bertanya tentang pasangan suami istri yang sudah menjalani kehidupan puluhan tahun ya. Ternyata walaupun sudah dimaafkan pada saat bertengkar, kesalahan yang dulu masih sering kesebut juga. Nah, ini mungkin ada yang mengalami juga. Nah, tadi disampaikan juga oleh Ustadz bahwa yang penting adalah harus benar-benar ikhlas di dalam memaafkan. Ini ada sebuah pertanyaan lagi. Ini sebuah kiriman video yang mungkin nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz. Sama-sama kita saksikan kiriman videonya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat Latif, saya Siti Masriani Amirulina. Apa yang harus saya lakukan jika orang yang saya sayangi selalu melakukan kesalahan yang sama dan saya selalu memaafkannya? Dan bagaimana cara terbaik saya untuk memaafkannya kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, memang pertanyaannya pas sekali Ustadz. Nih, apa yang harus kami lakukan Ustadz jika orang yang kami sayangi itu selalu melakukan kesalahan yang sama dan selalu saya maafkan untuk kesalahan yang sama? Bagaimana saya bisa memaafkannya lagi? Terima kasih Ustadz. Nah, ya, sebenarnya akan lebih bagus ini pertanyaan kalau dia menyebutkan kasusnya. Oh gitu Ustadz ya. Tergantung kasusnya. Misal, nah, yang banyak itu minta maaf, yang kasus-kasus itu yang banyak tanya saya, minta maaf tapi dia ulang, minta maaf dia ulang, adalah perselingkuhan dalam rumah tangga. Nah, itu dia Ustaz. Nah, ini agak berat. Ini agak berat. Misal, ya, suami berselingkuh, lalu dia datang minta maaf, dimaafkan, ya. Cara pertama kita maafkan dan lupa semua kesalahannya. Selesai. Ibu yang memaafkan ini mulia. Saya sebenarnya tidak mau memaafkan, tapi karena saya bayangkan bagaimana Bapak bersusah payah melamar saya dulu. Bagaimana Bapak bersusah payah membuatkan saya rumah. Anak-anak kita juga sudah pada besar. Siapa yang mengurus mereka? Nanti mereka jadi bisa berantakan. Dia punya masa depan gara-gara kita. Oke lah, saya maafkan semua salahmu, tapi tolong jangan ulang lagi. Nah ini. Tapi ternyata dia ulang lagi. Maka kalau ibu mau mendapat pahala, maafkan lagi. Suami dapat dosa, ibu dapat pahala. Dia ulang lagi, maafkan. Tapi saya tidak bisa maafkan yang kedua kalinya Ustadz. Jalan kedua ada. Solusinya apa? Oke, pertama saya sudah maafkan kamu. Keduanya ini ternyata kayaknya memang kau hobi ini maksiat. Sudahlah, selesaikan ini masalah. Kita cerai baik-baik. Kita minta tolong Bapak talak saya secara baik-baik. Selesaikan, tidak usah ribut. Nah ini jalan kedua. Ini namanya sama-sama, ya. Ini Bapak karena dia menjadi hobinya, ya sudah.
Hobilah dengan dia maksiat. Nah, ibu karena tidak tahan, maka pisah secara baik-baik. Nah, ini kalau kasusnya dia melakukan kecurangan suami. Ya. Ada juga istri yang curang, banyak juga yang lalu bertanya kepada saya karena suaminya pekerjaannya ala kadarnya, kemudian istrinya banyak duitnya, dia kerja keluar kiri kanan, ya selalu bertemu dengan orang-orang, lelaki-lelaki, akhirnya tergoda dan dari berkhianat. Lalu menelponlah suaminya, bagaimana solusinya Ustadz ini? Istri saya berkhianat, dia berselingkuh, dan dia sudah melakukan hal-hal yang di luar batas sebagai batas-batas asusila misalnya ya. Nah, saya kasih solusi. Bapak mau memaafkan dia dengan catatan Bapak mampu tidak melupakannya. Ya. Ya, karena yang jadi berat itu buat seorang laki-laki, sudah dimaafkan ternyata istri kita pernah dibawa ke suatu tempat dan terjadi sesuatu yang memang dosa sangat besar, Bapak mampu tidak memaafkan. Kalau mampu Bapak memaafkan dan melupakan semuanya, ambil jalan terbaiknya apa? Maafkan istri, insya Allah menjadi kemuliaan di sisi Allah. Tapi kalau Bapak memaafkan tapi tidak bisa melupakan, dan itu menjadi sumber pertengkaran setiap hari, sehingga dalam rumah tangga tidak ada kedamaian jiwa, sementara tujuan pernikahan itu adalah kedamaian jiwa. Jika Bapak tidak menemukan kedamaian jiwa, maka Allah kasih jalan keluar, maafkan dia, tapi karena Bapak tidak bisa melupakannya, selesaikan dengan secara baik-baik, tidak usah ungkap kekurangan masing-masing, apalagi saling mempermalukan di media sosial. Kesimpulannya, saya maafkan, dia buat lagi. Saya maafkan, dia buat lagi. Yang berdosa berkali-kali, dosanya juga makin banyak. Tapi karena saya selalu memaafkannya, maka saya makin banyak mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Silahkan mau pilih alternatif yang mana. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Ini kita sudah dapat banyak ilmu hari ini ya Ustadz, dan kemuliaan memaafkan. Mohon disimpulkan Ustadz, apa yang bisa kita ambil hikmah di pagi hari ini dari kemuliaan memaafkan? Salah satu sifat dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah memaafkan. Dan salah satu definisi dari manusia, ya, menurut Abbas Mahmud Al-Aqad, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi sifat-sifat Allah itu satu diantaranya adalah pemaaf. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka mengikuti sifat pemaafnya. Apa bedanya manusia dengan Allah? Kalau Allah Maha Pemaaf, kalau kita cukup pemaaf. Inilah sebabnya Rasulullah mengamalkan ini, menjadi manusia yang pemaaf. Karena sifat mulianya Rasulullah yang sangat gampang memaafkan orang yang menyakiti hatinya, menyakiti fisik Rasulullah, sangat gampang beliau memaafkan. Sehingga hal pemaaf inilah, akhlak mulia inilah, sehingga Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, juga dicintai oleh musuh-musuhnya. Dan beberapa riwayat dan kisah menjelaskan, sekian banyak orang-orang yang tadinya memusuhi Nabi, yang tadinya ingin membunuh Nabi, akhirnya berbalik menjadi mencintai Rasulullah, masuk Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sifat pemaafnya Rasulullah. Memang ini sangat berat. Memaafkan itu sangat berat. Karena memang hadiah yang disediakan juga luar biasa besarnya. Dalam perlombaan. Apabila dalam perlombaan itu sangat berat untuk meraih kemenangan itu, tentu bonus dan hadiahnya juga besar. Apabila perlombaan itu sangat gampang, maka biasanya hadiah dan bonusnya pun ala kadarnya saja. Karenanya mudah-mudahan Ramadan ini sebagai bulan pelatihan untuk memuliakan diri kita, untuk mencapai derajat manusia-manusia yang mulia, mudah-mudahan Ramadan ini selain kita puasa juga memupuk kemuliaan akhlak kita. Satu di antara kemuliaan akhlak itu adalah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kalau mau lagi derajat yang lebih mulia, bukan saja dimaafkan orang yang salah tersebut, tapi kita datang berbuat baik kepadanya. Contoh aplikasi sehari-harinya. Tetangga saya menyakiti saya. Kalau saya mau mencapai kemuliaan di sisi Allah,
maka bukan saja saya maafkan, tapi ketika saya buat kue-kue di rumah, saya datang membawakan dia, mudah-mudahan kemuliaan akhlak saya itu, tetangga saya sadar dan tidak akan menyakiti saya lagi. Ketahuilah, kemuliaan-kemuliaan seperti inilah yang Allah sediakan jalur khusus nanti untuk sampai ke akhirat dengan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat ketakwaan dan mendapatkan makfirah Allah yang diberikan kepada orang-orang bertakwa seluas bumi dan langit, diantaranya adalah bagi orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Saya David Alik undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ini. Setelah ini kita akan menyaksikan program Asmaul Husna bersama Ustadz Yusuf Mansur dan 2 orang putrinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Mari Kidi.